Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Hari ini saya mulai lagi berolahraga. Saya sengaja membuat video ini untuk membangun semangat menuju Indonesia yang sehat gitu. Tapi sebelum menonton lebih lanjut video ini, silakan subscribe terlebih dahulu kanal saya di bawah ini supaya saya bisa terus membuat video-video inspirasi lainnya, baik dalam bidang olahraga maupun juga dalam bidang-bidang kehidupan sosial yang lainnya untuk semua umur. Saudara, kali ini saya sengaja mengambil tema olahraga dan COVID. Kita tahu COVID menjadi ancaman dunia saat ini. Tidak ada satu negara pun saat ini yang tidak mengalami penyebaran COVID. Seluruh negara. Data terakhir yang disampaikan oleh WHO sudah 24 juta orang terjangkit. Hampir 1 juta orang meninggal di seluruh dunia. Meskipun angka yang paling besar adalah Amerika, tapi negara-negara lain seperti Indonesia tidak kalah terancamnya di masa yang akan datang apabila kita tidak bisa menghambat penyebaran COVID ini. COVID-19 itu adalah benda mati. Baru membahayakan apabila dia bersentuhan di dalam tubuh kita, masuk ke sel-sel kita. Nah, untuk mencegah masuk ke sel-sel kita, banyak upaya-upaya yang harus dilakukan. WHO sudah merekomendasikan semua orang untuk melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari di tempat-tempat keramaian. Tetapi pasti tidak cukup juga. Karena COVID ini bukan sekedar bertebaran, tapi bisa masuk ke tubuh kita. Jadi samping kita mencegah dengan protokol kesehatan tadi, kita juga harus memperkuat tubuh kita. Harus dua hal yang harus kita serang. Dari luar kita cegah, dari dalam juga kita memperkuat posisi kita. Bagaimana caranya kita memperkuat imun tubuh kita? Yang pertama tentu saja kita menjaga makan kita. Kita makan secukupnya dengan protein, karbohidrat, vitamin yang memadai, dan juga menjaga waktu makan supaya lebih tetap. Tapi itu juga tidak cukup. Kita harus menaikkan imun tubuh kita dengan berolahraga. Tentu pengertian olahraga bukan olahraga seperti yang saya lakukan ini saja, bukan seperti main tenis, main bola kaki, tapi olahraga yang dimaksud ini adalah bergerak. Bergerak apa saja? Tentu ada yang bergerak terus-menerus dan kemudian ada bergerak lalu berhenti. Jangan terjebak dengan salah satu olahraga atau dengan alat olahraga tertentu. Anda boleh berolahraga dengan apa saja gitu ya kan. Nah, mengapa kita perlu berolahraga terutama di masa COVID ini? Yang pertama sekali, olahraga itu membangun dan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Dengan kita bergerak, ya darah kita lancar, kemudian juga mood kita lebih baik gitu ya kan. Bisa menjaga keseimbangan berat badan kita, perasaan kita lebih segar gitu ya kan. Nah, pertanyaannya mengapa olahraga membangun semangat orang lebih baik? Ada keseimbangan juga memperbaiki metabolisme tubuh kita. Saya akan membuat beberapa video secara berseri mengapa olahraga ini memberikan manfaat yang besar kepada tubuh kita. Video kali ini saya hanya berbicara sebagai pengantar dulu. Olahraga atau bergerak itu menyebabkan sel-sel tua kita mati.
sel-sel yang sudah lama itu berganti dengan sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru ini itu didapatkan dari makanan yang sehat, dari vitamin yang sehat, dari karbohidrat yang sehat. Dia menggantikan sel-sel kita yang sudah mati. Itulah alasan mengapa orang berolahraga badannya begitu segar, bersemangat. Karena tubuhnya setiap hari berganti dengan sel-sel yang baru. Setiap hari. Nah, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk bergerak. Kalau Anda sibuk dengan pekerjaan, cari waktu beberapa menit. Bisa 30, bisa 1 jam secara terus-menerus bergerak. Dan itu akan membantu memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ada pandangan-pandangan dari para ahli kesehatan atau ahli olahraga, kita cukup berolahraga 4 kali dalam 1 minggu. Ini tentu saja juga baik. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan DNA kita itu sebenarnya adalah DNA bergerak, DNA berburu. Jadi memang sepanjang hari kita harus bergerak, sepanjang hari kita harus berolahraga. Nah, saya tadi sudah menyampaikan olahraga yang saya maksud bukan hanya khusus seperti yang saya lakukan hari ini, bukan lari saja, bukan bermain bola atau main badminton atau olahraga yang lain, misalnya main golf. Bukan itu saja, tapi Anda keluar rumah ke pasar dengan jalan kaki, naik sepeda, gitu. Ataupun juga Anda pergi ke sawah, membangun sesuatu, membersihkan rumah, itu juga adalah olahraga. Yang membedakan adalah ada olahraga yang aerobik, yaitu olahraga yang mengalami pengulangan, dan kemudian ada anaerobik. Dua-dua model ini sebenarnya penting sekali, sama pentingnya. Tetapi olahraga aerobik, yaitu yang mengalami pengulangan seperti yang saya lakukan pada sore hari ini, ya sepeda statis, jalan pagi, atau berlari, yang secara terus-menerus itu disebut dengan olahraga aerobik, yaitu melalui pengulangan. Manfaat yang paling besar dari aerobik ini adalah membangun jaringan pembuluh darah kita menjadi baik, jantung kita menjadi lebih sehat karena memompa secara baik. Setiap gerakan kita dipompa dengan secara berirama, dengan durasi waktu yang bisa kita kendalikan, dengan kecepatan juga yang bisa kita kendalikan. Nah, berbeda dengan olahraga anaerobik seperti main bola, main futsal, itu biasanya tekanan kecepatannya berbeda-beda. Itu juga alasan mengapa olahraga anaerobik untuk usia tertentu itu tidak direkomendasikan. Karena faktor umur, kadang jantung kita tidak begitu kuat lagi. Mungkin juga faktor umur, tulang kita tidak begitu tangguh lagi. Otot-otot kita juga sudah mengalami kehausan. Jadi kalau kita berolahraga anaerobik, apalagi dalam frekuensi yang tinggi dengan tekanan yang kuat, itu bisa membahayakan. Makanya pilihan olahraga yang paling baik itu adalah aerobik seperti yang saya lakukan. Nah, di tubuh yang sehat itu semua penyakit bisa terhindar. Saya teringat pernah membaca salah satu buku bahwa di dunia ini tidak ada obat yang menyembuhkan semua penyakit kecuali dengan olahraga. Anda olahraga rutin, jantung Anda sehat, ginjal Anda sehat, otot-otot Anda menjadi segar. Nah, karena dia juga pembuluh darah kita lancar, jantung kita juga bagus denyutannya, maka suplai oksigen dan suplai nutrisi ke otak kita juga cukup bagus. Itu juga alasan kenapa orang berolahraga selalu punya mood yang baik, kemudian punya fisik yang segar. Nah, itu. Ini saya ingin mengatakan pada Anda semua, ya pada kita semua,
pilih olahraga yang sangat mungkin. Bukan berarti olahraga anaerobik seperti main bola, futsal, golf tidak baik, tapi ini tentu ada kaitannya dengan hobi kita, ada kaitan juga dengan ketersediaan waktu, ada kaitannya dengan ketersediaan peralatan. Tapi yang paling murah adalah olahraga aerobik seperti sepeda statis, naik sepeda di luar, atau jalan kaki di luar minimal 30 menit satu hari. Mudah-mudahan semua penyakit yang ada di tubuh Anda itu akan hilang. Kalaupun Anda hari ini sakit gitu ya, tapi kalau Anda punya upaya untuk berolahraga, kalaupun tidak sembuh, paling kurang kesehatan Anda menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan juga imun tubuh Anda lebih baik dan tercegah dari COVID-19. Jangan pernah lupa berolahraga setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.